Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Mula Warman dan yang kami hormati kawan-kawan DPL KKN dan rekan-rekan yang berbahagia serta adik-adik mahasiswa yang tentunya saat sekarang adalah masa penantian untuk menuju ke lapangan. Izinkan saya untuk menyampaikan satu hal berkenaan dengan konsep dan keterampilan apa yang harus dimiliki mahasiswa di dalam program KKN tematik, khususnya adalah kampus mengajar atau asistensi mengajar. Untuk itu, perkenankan kami untuk melayangkan beberapa slide yang nantinya sebagai bahan penjelasan untuk memberikan pemahaman yang konkret tentang hal-hal apa yang akan dilakukan di desa atau di lapangan nanti. Tetaplah bersama saya. Para hadirin dan peserta adik-adik mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan paparkan satu hal berkenaan tentang KKN tematik asistensi mengajar. Hal yang menjadi latar belakang kenapa munculnya sebuah program KKN tematik ini adalah sebenarnya ingin melihat atau ingin menanamkan sebuah pengalaman-pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh mahasiswa berkenaan dengan proses pembelajarannya. Hal ini sangat terdukung oleh sebuah program yang dicanangkan oleh kementerian, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Satu hal yang menjadi dasar buat Anda semua, para adik-adik mahasiswa, ketika KKN, tentu harapannya adalah Anda mampu melakukan identifikasi terhadap potensi dan menangani masalah-masalah yang ada di desa. Serta output yang diharapkan dari sebuah program ini adalah bagaimana adik-adik mahasiswa mampu mengembangkan potensi desa, daerah, dan sekaligus meramu sebuah solusi untuk masalah yang berada di desa. Untuk itu, satu hal yang perlu kita pahami adalah apa sebenarnya tujuan dari sebuah KKN tematik ini. KKNT atau KKN tematik diharapkan dapat mengasah soft skill, keterampilan-keterampilan lunak yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Di antaranya adalah keterampilan berkomunikasi, keterampilan bernegosiasi, disiplin, karakter, kemampuan kerjasama. Ini yang nantinya Anda harus dapatkan selain hard skill yang ada. Jadi keterampilan soft skill ini menjadi penting. Sekaligus itu bahwa KKN tematik juga menciptakan sebuah kemitraan antara kampus dengan pemerintah desa, antara kampus dengan perusahaan. Dan juga tentunya buat adik-adik mahasiswa yang turun langsung ke lapangan. Proses kemitraan ini juga dilandasi oleh kerjasama tim lintas disiplin keilmuan. Sehingga di dalam sebuah grup atau kelompok KKN, kenapa panitia membagi beberapa prodi menjadi satu? Kenapa tidak satu prodi saja tematiknya kesehatan, harus orang kesehatan semua? Tujuan kami adalah bagaimana Anda mampu bekerja sama sekaligus berbagi ilmu, lintas disiplin, lintas keilmuan, bahkan lintas kompetensi. Nah, disinilah harapan kami bahwa Anda setelah KKN atau selama proses KKN, Anda memiliki leadership, jiwa kepemimpinan yang dapat mengelola program pembangunan khususnya di wilayah perdesaan. Untuk itu adik-adik mahasiswa, camkan baik-baik bahwa satu proses ini adalah proses yang sangat berharga dalam kehidupan kuliah Anda. Anda tidak hanya belajar di kelas, namun Anda akan berhadapan langsung dengan masyarakat, kondisi real yang harus Anda hadapi di dalam membangun sebuah bangsa. Nah, gambaran umum kaitannya dengan KKNT mengajar. KKN tematik mengajar, pertama kita lihat bahwa era kini adalah era digitalisasi. Begitu halnya proses pendidikan, juga semuanya adalah paperless. Harapannya di sini
adalah Anda sebagai seorang mahasiswa mampu ketok tular, menularkan keilmuan-keilmuan yang ada di kampus menjadi bagian untuk membantu masyarakat pembelajar atau sekolah-sekolah atau institusi pendidikan yang berada di wilayah desa tempat Anda KKN. Digitalisasi program, digitalisasi media, digitalisasi perangkat-perangkat pembelajaran ini menjadi sebuah hal penting untuk Anda ketahui. Di samping itu ada sebuah permasalahan yang masih menghinggapi dari kondisi sekolah-sekolah kita, yakni para pengajar yang katakanlah dari kelompok ibu-ibu dan bapak-bapak kita yang notabene masih agak sedikit kesulitan dalam memahami ataupun mengikuti sebuah arus teknologi, sehingga kadang-kadang beliau-beliau frustasi tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi pendidikan. Nah, karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam teknologi informasi itu, Anda sebagai seorang mahasiswa yang dilahirkan dalam generasi zilenial, generasi digital, Anda memiliki passion di bidang itu, maka ini adalah sebuah kolaborasi yang klop, yang cukup bagus antara kebutuhan di desa dan potensi yang Anda miliki. Sehingga di sini Anda bisa berperan banyak untuk membantu masyarakat desa atau masyarakat pendidikan di desa tersebut untuk melakukan digitalisasi proses pembelajaran. Harapan saya ketika Anda di sana, kawan-kawan, adik-adik yang dari FKTI, Fakultas Teknik, tentu Anda memiliki sebuah pengalaman di Prodi Sistem Informasi, Prodi Komputer, bagaimana mengoperasikan pembuatan website, pembuatan media, ini bisa disampaikan, bisa dijadikan sebuah program-program di sekolah. Sehingga harapan saya, sekolah-sekolah yang tempat Anda untuk praktikum atau Anda untuk KKN, semua siswanya bisa terisi HP ataupun Android-nya dengan program-program pembelajaran. Sehingga kalau kita melihat perkembangan di era kini, bahwa ribuan pembelajaran itu lengkap, buku, video, latihan soal, ada server perpustakaan digital, ada software assessment. Mudah-mudahan adik-adik sekalian, ini akan menjadi sebuah tantangan bagi Anda untuk mengembangkan hal baru di sekolah, sehingga keberadaan Anda sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi sekolah itu. Peran apa yang bisa Anda mainkan di dalam KKN mengajar? KKN dengan tema mengajar adalah program untuk mendukung guru, tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan administrasi sekolah. Jadi ada dua hal, pertama adalah pembelajaran, yang kedua adalah administrasi. Untuk itu, sehingga Anda bisa membantu secara maksimal. Manfaat lain bagi Anda adalah kesempatan bagi Anda untuk mengembangkan diri, pemantik kreativitas. Anda mengembangkan sebuah keterampilan-keterampilan yang Anda miliki. Bahkan Anda memiliki jiwa kepemimpinan antar kelompok, karena harapan saya bahwa nanti di setiap kelompok itu terdiri dari beberapa anggota yang anggotanya adalah dari berbagai fakultas dan harus memiliki program-program unggulan masing-masing dan harus didukung oleh seluruh komponen anggota kelompoknya. Disinilah Anda belajar bergantian untuk mengembangkan potensi leadership Anda. Sekaligus Anda belajar komunikasi interpersonal. Bagaimana Anda bergaul dengan orang, bagaimana Anda bergaul dengan masyarakat, bagaimana Anda bertutur dengan cara yang sopan, bertutur dengan cara yang baik, sehingga Anda terbangun sebuah karakter yang namanya mahasiswa. Apa yang membedakan mahasiswa dengan bukan mahasiswa adalah cara berpikir, kemampuan pengetahuannya, dan tindak tanduk sopan santun yang dimiliki. Untuk itu, adik-adik mahasiswa sekalian yang mengambil program KKNT Mengajar, Anda punya sasaran kegiatan. Sasarannya terbagi dua, ada lembaga formal dan lembaga non-formal. Lembaga formal di sini Anda bisa langsung ke SD atau MI, SMP, MTS, SMA, bahkan MA ataupun SMK. Sementara sederajat lembaga pendidikan non-formal lainnya, Anda juga bisa mengajar di musola, di masjid, di surau, pondok pesantren, atau sanggar kegiatan belajar, bahkan juga
PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Mandiri, yang dikembangkan oleh kawan-kawan pendidikan nonformal. Nah, di sini ruang lingkup yang harus Anda ketahui. Mengajar di satuan pendidikan. Pertama, hal yang bisa Anda kerjakan adalah membantu mengajar di satuan pendidikan. Boleh SD, SMP, SMA, sederajat. Anda boleh membantu membuat media pembelajaran. Anda membantu membuat video-video, mengumpulkan video-video yang cocok dengan kompetensi dasar yang dimiliki oleh program kurikulum sekolah. Anda bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan guru. Media-media apa yang bisa Anda bantu kepada sekolah? Berikutnya adalah membantu membuat teknologi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dengan metode pendekatan strategi yang tepat kepada siswa. Sekaligus Anda diharapkan mampu membantu manajemen sekolah. Anda bisa melakukan analisis tentang evaluasi diri sekolah. Anda bisa bertanya akreditasinya, bertanya komponen-komponen apa yang diperlukan, sehingga di sini adalah kolaborasi. Sekolah memerlukan apa dan Anda bisa apa, Anda gabungkan sebuah pertemuan itu. Pertemuan antara Demon dan Saple ini akan menimbulkan sebuah keeratan hubungan yang cukup baik antara mahasiswa dengan masyarakat yang berada di desa. Ruang lingkup yang lain adalah mengajar di desa. Anda bisa mengajar kejar paket A, paket B, dan paket C, yang sekarang istilahnya adalah kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Anda juga bisa mengabdikan diri, membangun program taman bacaan masyarakat. Katakanlah Anda bisa berkolaborasi, bisa mengumpulkan buku-buku bagi para pejabat-pejabat di kabupaten kota yang memiliki buku yang tidak terbaca lagi. Anda kumpulkan dan Anda bawa ke masyarakat. Anda buat taman bacaan masyarakat di kampung itu, pojok bacaan, atau bahkan bikin cafe library. Wah, gitu ya. Ada buat tempat nongkrong kopi, tapi di situ ada bacaan-bacaan ringan yang bisa dibaca oleh masyarakat. Yang kedua adalah yang ketiga maksud saya, Anda bisa berperan dalam pemberantasan buta aksara. Caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah Anda melakukan survei dulu. Berapa masyarakat di desa itu yang buta aksara? Anda data tingkatan umurnya berapa. Di situ baru Anda membuat program kapan Anda harus mengajarkan tentang membaca. Literasi membaca buat masyarakat yang belum bisa membaca. Itu juga memberikan nilai yang luar biasa bagi adik-adik mahasiswa. Anda bisa membentuk kelompok gemar belajar. Bikin studi klub bagi adik-adik yang dari kimia, dari fisika, MIPA, ilmu murni. Anda bikin kelompok studi klub science yang menarik, yang tentunya akan memberi tantangan tersendiri bagi adik-adik siswa kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang tentu mendapatkan pengalaman baru sebelum dan sesudah KKN. Yang berikutnya adalah pembentukan bimbingan belajar. Anda diperkenankan membuat bimbingan belajar tentang KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Barangkali di sekolah SD, SMP, SMA, di jajaran-jajaran tertentu adik-adik kita banyak yang masih belum bisa tuntas dalam proses belajarnya. Anda berkolaborasi dengan guru, Anda membuka bimbingan belajar. Ya, bimbingan belajar di sekretariat Anda, sehingga sekretariat Anda akan menjadi sekretariat yang ramai dan dirindukan oleh warga sekitar. Nah, berikutnya adalah pembentukan atau mengaji di TPA. Anda yang bisa mengaji, Anda ngajak adik-adik ba'dho asar, Anda ngajak untuk mengaji bersama, dan ya minimal pertama dimulai dengan bacaan-bacaan sholat. Berikutnya Anda ajarkan anak-anak untuk belajar Iqra, belajar alif ba ta. Semoga Anda memiliki nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu bagaimana cara kita membuat programnya? Saya berikan contoh di sini. Pertama adalah saya contohkan program pendampingan TPA, Taman Pembacaan Al-Quran ya. Pertama adalah Anda mulai dari tujuan.
Deskripsi kegiatan, aspek tujuan membantu melancarkan pendidikan agama Islam dan pembinaan dalam mengaji bagi anak-anak di desa mana. Manfaatnya apa untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam mengaji dan menambah pengetahuan tentang Islam. Waktu pelaksanaannya Anda tulis. Berapa kali Anda pertemuan selama 40 hari, Anda KKN itu, Anda tulis tanggal berapa, mengaji, bermain, menghafal surat apa, lebih konkret ya tanggal berapa, begitu. Sehingga ini akan menjadi rutinitas selama 1 bulan. Saya meyakini 40 hari Anda bergaul, 30 hari full Anda melakukan proses ini, masyarakat akan kangen ketika Anda kembali ke kampus. Artinya apa? Artinya Anda adalah mahasiswa yang dirindukan. Tidak hanya cinta, tidak hanya surga, bisa juga menjadi mahasiswa yang dirindukan. Sasarannya apa? Seluruh anak muslim. Jumlah peserta kegiatan TPA diikuti kurang lebih 30 anak atau lebih ya, nanti terserah Anda. Lalu umpan balik masyarakat. Anda tanya tentang pendapat beliau-beliau berkenaan dengan program yang Anda lakukan. Oh, sangat baik, karena setelah kedatangan KKN jumlah anak-anak mengikuti TPA menjadi meningkat, bacaan anak-anak hafalan anak-anak menjadi bagus, bacaan sholatnya menjadi bagus. Luar biasa. Berikutnya, tahapan yang berikutnya adalah biaya, dana. Ya, kalau ada pembiayaan, dananya berapa, Anda tulis dan sumbernya dari mana. Anda tulis juga hambatan. Kenapa? Hambatan ini tidak semua dalam sebuah program itu berjalan dengan baik. Anda tulis, ada beberapa anak yang masih bermain-main saat kegiatan TPA berlangsung, kurang jika ada kegiatan di saat yang bersamaan dengan TPA, gitu kan. Lalu solusi yang Anda lakukan apa? Hasil yang Anda capai apa? Ingat adik-adik sekalian bahwa hal-hal seperti ini perlu kita tulis, perlu kita rancang dengan baik, sehingga Anda betul-betul bisa melaksanakan dan bisa memantau, mengevaluasi program-program yang Anda lakukan. Selama 40 hari, tidak usah muluk-muluk, cari beberapa program TPA 1, bimbingan belajar 1, ya kan? Membuat studi klub 1 untuk yang program kegiatan mengajar. Saya pikir dengan cara seperti ini Anda sudah mendapatkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Itulah sedikit ulasan berkenaan dengan program KKN tematik dalam tema kampus mengajar atau asistensi mengajar. Saya Sudarman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk tanya jawab pertanyaan nanti silahkan dicatat oleh panitia. Insya Allah saya akan bahas lewat chat yang ada di dalam berbagai program atau website yang disediakan oleh LP2M. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.